Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi, kelas 12 TGC 1 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Indra Jiwanto dari kelas 12 TGC 1. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Riyandi dari kelas 12 TGC 1 dari kelompok 1. Pertama-tama kita buka VirtualBox dulu untuk membuka EHCP-nya. Nah, di sini ada EHCP, lalu kita tekan mulai. Nah, di sini kita masuk sebagai user root. Lalu masukkan password. Lalu kita kembali dan kita masuk ke Chrome. Masukkan IP 10.20.30.1/EHCP/. Kita tekan enter. Nah, di sini inilah tampilan EHCP-nya. Lalu kita login dengan username admin dan password. Nah, di sini saya ingin menjelaskan fitur-fitur di dalam EHCP-nya. Yang pertama yaitu domain. Di sini ada add domain and install WordPress, yaitu berfungsi untuk menambahkan domain serta menginstal WordPress. Dan selanjutnya add domain and install CMS not coded yet dan add domain. Itu fungsinya sama untuk membuat domain secara bersamaan. Dan selanjutnya yaitu AC add domain. AC add domain ini berfungsi untuk menggunakan. Nah, di sini ada isi add domain, yaitu berfungsi untuk menambahkan domain dengan cara yang lebih mudah. Nah, di samping kanan ada add domain with separate FTP and panel user, yaitu untuk menambahkan domain dengan menggunakan FTP dan panel user. Nah, yang terakhir ada bulk add domain, yaitu sama seperti add domain, yaitu menambahkan domain serta menginstal WordPress. Nah, di bawahnya ini ada add DNS panel user, berfungsi untuk menambahkan DNS dengan panel user, sama seperti add DNS online hosting. Nah, samping kanan ada list domain, yaitu untuk melihat list atau daftar domain yang sudah terdaftar, sama seperti samping kanan list domains. Sekarang kita masuk ke FTP. Yang pertama ada list all FTP user, yaitu untuk melihat list file yang sudah terdaftar. Nah, di samping kanannya ada add new FTP user, yaitu untuk menambahkan FTP. Sebelah kanan lagi ada FTP under disk panel, yaitu untuk menambahkan FTP juga. Samping kanan lagi ada add FTP domain, menambahkan FTP secara spesifik pada domain. Di sini ada add subdomain with FTP, menambahkan subdomain dengan FTP. Dan yang terakhir yaitu ada file manager. Ini fungsinya sama seperti file biasa, namun membukanya pada di EHCP. Selanjutnya pada fitur MySQL, yaitu yang pertama ada list MySQL database, yaitu untuk melihat database. Selanjutnya ada add MySQL database and user, fungsinya menambahkan atau membuat database user untuk mengatur hak akses dari setiap user. Selanjutnya ada PHP
MyAdmin, yaitu untuk mengedit tabel pada MySQL. Pada fitur selanjutnya yaitu email. Yang pertama ada list all email address, yaitu untuk melihat daftar seluruh email. Selanjutnya ada add email address untuk menambahkan email. Selanjutnya ada Squirrel Mail, yaitu untuk aplikasi web untuk keperluan membaca email. Dan yang terakhir yaitu RoundCube, adalah webmail klien berbasis webmap yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Pada fitur selanjutnya yaitu panel user. Yang pertama ada list panel user, yaitu berfungsi untuk melihat seluruh user. Dan yang terakhir ada add panel user, yaitu untuk menambahkan user. Untuk fitur yang terakhir yaitu sistem. Yang pertama ada option, untuk melihat option yang tersedia. Selanjutnya ada list backups, untuk melihat data apa saja yang sudah dipegang. Selanjutnya ada generate backup, untuk mengekspor kita dari story ini. Untuk mengimportnya itu ada generate backup, berfungsi untuk mengekspor backup kita dari story ini. Restore backup yaitu untuk mengimpor, digunakan untuk memulihkan. Selanjutnya ada server status, untuk melihat status pada server. Selanjutnya ada change template, untuk mengatur template pada EHCP. Berikutnya yaitu list EHCP operation, untuk melihat list pada operasi di EHCP. Dan yang terakhir yaitu change password, yaitu untuk mengganti password pada EHCP. Mungkin itu beberapa fitur yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Fearless.